Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat bisa hadir dan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional dengan tema Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis Digital dan Jaminan Kredit sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kami, yaitu Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital, bekerja sama dengan IKANO Unpad dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, menggagas seminar nasional dalam rangkaian Dies Unpad ke-65. Untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual sebagai basis ekonomi kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif. Untuk mendukung terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif, maka pemerintah dan Pemda bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut, sehingga sinergitas dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait menjadi suatu langkah yang krusial dan harus dapat dilaksanakan untuk mengimplementasikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Unpad saya pikir terus berbenah dan terus meningkatkan berbagai dalam perspektif, termasuk juga Falsukum. Di Falsukum ini ada 9 departemen dan berkembang sesuai dengan keahliannya, dengan perkembangannya, termasuk sekarang tentang ekonomi kreatif. Kami dari Unpad juga sedang giat melakukan hilirisasi ide, mengkomersialisasi hasil ide itu, maka kekayaan intelektual ini apakah bisa dikomersialisasikan? Mengapa dikomersialisasikan? Karena supaya kegiatan kreativitas itu terus tumbuh, kemudian menyumbang nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Hasil sidang United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL) yang ke-13 tahun 2008 bahwa HKI akan dijadikan sebagai agunan kolateral boroh untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Nah, teman-teman Fakultas Hukum nih, notaris dan lain sebagainya, siap-siap karena Pak Jokowi sudah tanda tangan PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekraf. Melihat potensi tersebut, PP Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau non-bank. Hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di sini. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 70 miliar dolar atau 1054 triliun, dan pada tahun 2025 prediksinya akan mencapai sekitar 146 US dolar atau identik dengan 2.198 triliun. Kreativitas yang dihasilkan, kemudian perlindungan dan komersialisasi. 3 siklus ini akan terus selalu ada di dalam satu kreativitas yang terdapat dalam kehidupan seorang kreator atau seorang seniman. Notaris ini juga penting ya untuk bisa membuat dan meningkatkan pengetahuan mengenai pembuatan akta-akta pengikatan jaminan berbasis KI, kemudian juga untuk jaminan fidusianya, dan juga profesi lembaga penilai
ini harus melakukan upgrading agar dapat sesuai dengan kriteria penilai KI atau panel penilai yang sudah diamanahkan oleh ketentuan pasal 12 ayat 3 PPEkraf. Tentu maksud dari pasal ini menunjukkan bahwa supaya haki yang kita miliki tersebut sudah mempunyai suatu hubungan hukum dengan pihak-pihak tertentu sehingga haki tersebut sudah mempunyai nilai. Inilah yang menjadi pegangan dari pihak perbankan. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam PP ini adalah mengenai pembiayaan dan penggunaan HKI. Hal tersebut dianggap sebagai terobosan baru pemerintah dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk semakin berkembang dan semakin membangkitkan ekonomi negara.